Deddy Mulyadi minta maaf ke Sudirman, akui salah di kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi meminta maaf pada Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berkunjung ke Lapas Bancai, Bandung. Pada kunjungannya itu, Deddy Mulyadi didampingi oleh tim kuasa hukum Sudirman, mulai dari Titin Prialianti, Jutek Bongso, hingga Roeli Penggabean. Kunjungan itu dilakukan sebelum Sudirman dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Cirebon yang dijadwalkan hari ini, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Saya tadi minta maaf sama Sudirman. Sampai gini, memohon, kata Deddy Mulyadi di akun YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi Channel, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Namun Deddy Mulyadi enggan mengungkap alasan kenapa dirinya meminta maaf. Nanti di pengadilan aja, kata dia. Deddy Mulyadi kemudian menceritakan kondisi Sudirman saat ia temui di dalam lapas. Menurut Deddy, anggapannya selama ini kalau Sudirman itu keterbelakangan mental ternyata salah. Sudirman diakui Deddy memiliki kelemahan berpikir. Kelemahan mental, dibentak dikit langsung nurut apa kata yang membentak. Diajak keluar aja tadi mau, jelas Deddy Mulyadi lagi. Kepada Deddy Mulyadi, Sudirman juga mengakui kalau dirinya kekurangan dalam berpikir. Tapi dia ngaku on. Tadi saya tanya kamu on gak? Iya saya on, katanya lagi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman adalah tipe orang yang penurut. Jadi Sudirman itu disuruh apa aja mau. Disuruh kawin aja tadi sama saya mau, jelas Deddy. Kini Deddy Mulyadi mengaku pusing menghadapi Sudirman yang seperti itu. Saya ngadepin Sudirman pusing, kalau yang 6 terpidana kuat mental. Kalau Sudirman pusing, disebut keterbelakangan mental tapi normal, disebut normal tapi apapun yang dikatakan orang dia ikutin, ungkapnya. Ia pun menyimpulkan kalau Sudirman itu tak mau pusing sehingga menuruti saja perkataan orang lain. Kesimpulannya Sudirman itu pemalas. Karena malas orangnya gak mau banyak urusan, daripada dibentak ditekan, ikut aja apa yang disuruh, tandas Deddy lagi. Sementara itu pengacara Sudirman, Jutek Bongso mengatakan, kemampuan kliennya itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Memang kelihatannya agak telat berpikir dan mentalnya gak bisa ditekan, itu yang kita lihat. Cepat berubah, dan punya masalah psikis, tuturnya lagi. Untuk itu, sebagai kuasa hukumnya, Jutek Bongso akan mendatangkan ahli psikologis untuk Sudirman. Bahkan ia akan memeriksakan kesehatan psikologis Sudirman. Kami lagi mencoba untuk hari ini akan mengajukan pemeriksaan psikologinya, supaya kita pastikan Sudirman itu ada gangguannya ada berapa, jelas Jutek. Ia meyakini kalau kliennya itu normal tapi tidak bisa mempertahankan pendiriannya. Makanya untuk membuktikan itu, kita butuh ahlinya yang bisa menjelaskan kondisi Sudirman, ujarnya. Kalau dibilang normal, kenyataannya dia tamat SD umur 17 tahun. Kalau dibilang keterbelakangan mental itu tidak, tambah Jutek. Deddy Mulyadi meminta maaf pada Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berkunjung ke Lapas Bancai, Bandung. Pada kunjungannya itu, Deddy Mulyadi didampingi oleh tim kuasa hukum Sudirman, mulai dari Titin Prialianti, Jutek Bongso, hingga Roeli Penggabean. Kunjungan itu dilakukan sebelum Sudirman dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Cirebon yang dijadwalkan hari ini, Jumat, 30 Agustus 2024. Hal itu diungkapkan oleh Deddy Mulyadi sendiri pada Jumat, 30 Agustus 2024. Deddy Mulyadi kemudian menceritakan kondisi Sudirman saat ia temui di dalam lapas. Menurut Deddy, anggapannya selama ini kalau Sudirman itu keterbelakangan mental ternyata salah. Sudirman diakui Deddy memiliki kelemahan berpikir. Kepada Deddy Mulyadi, Sudirman juga mengakui kalau dirinya kekurangan dalam berpikir. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman adalah tipe orang yang penurut. Kini Deddy Mulyadi mengaku pusing menghadapi Sudirman yang seperti itu. Ia pun menyimpulkan kalau Sudirman itu tak mau pusing sehingga menuruti saja perkataan orang lain. Sementara itu pengacara Sudirman, Jutek Bongso mengatakan, kemampuan kliennya itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Untuk itu, sebagai kuasa hukumnya, Jutek Bongso akan mendatangkan ahli psikologis untuk Sudirman.
Bahkan ia akan memeriksakan kesehatan psikologis Sudirman. Ia meyakini kalau kliennya itu normal tapi tidak bisa mempertahankan pendiriannya. Pantas saja kesaksiannya dipakai penyidik kasus Vina Cirebon, ternyata Sudirman tidak berkebutuhan khusus. Deddy Mulyadi bahkan menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, untuk menjadi politisi. Selama ini Sudirman dianggap berkebutuhan khusus sampai-sampai kesaksiannya bisa diarahkan penyidik kasus Vina Cirebon. Sampai akhirnya, Deddy Mulyadi bersama pengacara dari Peradi berhasil bertemu langsung dengan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Jutek Bongso mengatakan setelah berbincang langsung, ia menyimpulkan bahwa Sudirman tidak keterbelakangan mental. Jutek Bongso menilai, sebenarnya Sudirman memiliki kemampuan selayaknya orang normal. Tapi anehnya, kata Deddy Mulyadi, Sudirman mengakui bahwa dirinya memang tidak pintar. Jutek Bongso menilai Sudirman memiliki kekurangan dalam berpikir. Maka dari itulah, Peradi kini mengajukan pemeriksaan psikogi terhadap Sudirman jelang menghadapi sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon. Pasalnya Deddy Mulyadi menyebut bahwa Sudirman memiliki ingatan cukup baik. Betapa tidak, kesaksian Sudirman ternyata sama dengan saksi lain yang menyebut dirinya berada di depan rumah saat kasus Vina Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saking pusingnya, Deddy Mulyadi bahkan sampai menilai Sudirman cocok menjadi politisi. Jutek Bongso mengatakan sekalipun mau dianggap normal, tapi Sudirman lulus SD di usia 17 tahun. Fakta terbaru terungkap soal sosok salah satu terpidana kasus Vina, Sudirman. Sebelumnya Sudirman disebut alami keterbelakangan mental, namun ternyata anaknya biasa saja dan sama seperti orang biasanya. Hanya saja Sudirman bisa dikatakan sosok yang pemalas dan tak mau ambil pusing saat hadapi masalah. Hal itu diungkap Deddy Mulyadi saat berkunjung ke Lapas Bancai, Bandung bertemu Sudirman. Sudirman diakui Deddy memiliki kelemahan berpikir. Kelemahan mental, dibentak dikit langsung nurut apa kata yang membentak. Diajak keluar aja tadi mau, jelas Deddy Mulyadi lagi. Kepada Deddy Mulyadi, Sudirman juga mengakui kalau dirinya kekurangan dalam berpikir. Tapi dia ngaku on, tadi saya tanya kamu on gak? Iya saya on, katanya lagi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman adalah tipe orang yang penurut. Jadi Sudirman itu disuruh apa aja mau, disuruh kawin aja tadi sama saya mau, jelas Deddy. Kini Deddy Mulyadi mengaku pusing menghadapi Sudirman yang seperti itu. Saya ngadepin Sudirman pusing, kalau yang 6 terpidana kuat mental. Kalau Sudirman pusing, disebut keterbelakangan mental tapi normal, disebut normal tapi apapun yang dikatakan orang dia ikutin, ungkapnya. Ia pun menyimpulkan kalau Sudirman itu tak mau pusing sehingga menuruti saja perkataan orang lain. Kesimpulannya Sudirman itu pemalas, karena malas orangnya gak mau banyak urusan, daripada dibentak ditekan, ikut aja apa yang disuruh, tandas Deddy lagi. Sekian lama dalam tekanan, baru-baru ini Sudirman balik melawan mengajukan peninjauan kembali, PK. Tindakan Sudirman tersebut sekaligus menjadi langkah baru dirinya bergabung dengan ke-6 terpidana kasus Vina lainnya untuk mengajukan PK. Menurut kuasa hukum Sudirman, pihaknya pun telah menyiapkan saksi pamungkas di sidang PK nantinya. Setelah memilih langkah tersebut, bahkan Sudirman rencananya akan dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Cirebon besok, Jumat, 30 Agustus 2024. Sudirman akan dipindahkan dari Lapas Bancai, Bandung, ke Lapas Kelas 1 Cirebon.
Sebelum berada di lapas Bancai, Sudirman ditahan di rutan Polda Jabar selama 3 bulan. Kepada keluarga dan kuasa hukumnya, Sudirman mengaku diintimidasi oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Sudirman mengaku disuruh menulis surat pernyataan tidak ingin ditemui oleh siapapun. Saat berhasil ditemui keluarganya, Sudirman lalu mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Kini Sudirman pun akan dipindahkan ke lapas kelas 1 Cirebon bersama dengan 6 terpidana lainnya. Menurut Tony RM, jika benar Sudirman besok akan dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon dari lapas Bancai, berarti sudah plong keluarga dan para penasihat hukum Sudirman. Karena kalau sudah di lapas kelas 1 Cirebon, keluarga Sudirman pun akan mudah untuk membesuk. Sebab kata dia, jika Sudirman masih berada di lapas Bancai, maka masih ada kemungkinan ada oknum-oknum dari penyidik Polda Jawa Barat yang mudah masuk ke lapas Bancai. Pengacara Sudirman, Jutek Bongso mengaku sudah mendaftarkan PK Sudirman ke Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, 28 Agustus 2024. Jutek Bongso juga memohon agar PK Sudirman disatukan dengan 6 terpidana lainnya. Kepada kuasa hukumnya dari Peradi, Sudirman menegaskan kalau dirinya tidak ada dalam kejadian yang menewaskan Vina dan Eki itu.